Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Dia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya dia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah dia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Nimentou hauma. Saudara-saudari, banyak orang bertanya-tanya, ke Romo Frans tidak muncul-muncul, tidak memimpin misa di Gereja Hati Kudus. Apakah dia sudah pindah ke lain hati? Ya, saya selama Anda tidak datang ke gereja, saya melayani misa online dari sekarang tiap hari di Gereja Santa Maria. Selama belum diputus oleh uskup, ya kami melayani terus. Maka hari Minggu saya juga tidak sempat memimpin di sini. Baiklah saudara-saudari, berdoa bukan sekedar ucapan bibir, namun orang perlu siap menyambut perubahan yang dinantikan melalui pengabulan atas doa-doa. Ada sebuah cerita, sudah berbulan-bulan langit tidak meneteskan airnya di sebuah negeri. Padahal semestinya musim hujan telah tiba beberapa bulan lalu. Akibatnya para petani tidak bisa menanam bibit-bibit di ladang yang telah dibajak. Mereka resah. Kalau tidak bisa tanam berarti mereka akan mengalami kelaparan. Mereka tidak akan memanen. Beberapa petani sepakat untuk berdoa memohon hujan. Kalau di sini mungkin kita berdoa supaya hujannya berhenti ya, karena hujannya terlalu banyak. Setiap hari mereka berlutut di ladang, meski kekeringan tetap merajalela. Mereka pun tetap berdoa. Suatu hari ada seorang asing lewat, dia bertanya pada mereka, lalu menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar jawaban bahwa mereka sedang berdoa mohon turunnya hujan. Para petani itu meyakinkan orang asing itu agar akan keseriusan doa mereka.
karena dia masih saja menggeleng-gelengkan kepala, tanda tidak percaya. Para petani itu tersinggung. Seorang petani bertanya, "Coba kalau kamu yang jadi kami, apa yang akan kau lakukan?" Orang asing itu berkata, "Aku akan berdoa dan membawa payung, siap-siap menyambut hujan." Tidak lama kemudian hujan deras menerpa bumi. Orang asing itu lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Payungnya dibawa oleh angin. Sementara para petani bersorak-sorai atas rahmat Tuhan. Saudara-saudari, doa memiliki kekuatan yang luar biasa ketika dilantunkan dengan iman kepada Tuhan. Dalam doa sebenarnya seseorang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dalam doa itu pula seseorang menaruh pengharapan semata kepada Tuhan. Mengapa? Karena orang yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Kisah tadi memberi kita inspirasi untuk senantiasa mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Para petani itu yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan mereka. Karena itu mereka berdoa dengan penuh harap selama berhari-hari. Mereka ingin agar hanya Tuhan yang menurunkan hujan rahmat-Nya bagi hidup mereka. Tadi dalam bacaan yang pertama kita juga mendengar ketika Musa mengangkat tangannya. Mengangkat tangan itu di dalam budaya orang Israel, orang Yahudi, berarti memohon, berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mengangkat tangannya, maka Israel menang atas suku Amalek. Tetapi ketika tangannya jatuh, maka mereka kalah. Kekuatan dari doa itu ternyata luar biasa. Amin, saudara-saudari. Namun saudara-saudari, banyak orang kurang menghargai kekuatan doa. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa mereka dapat melakukan banyak hal demi kemajuan diri mereka. Mereka lupa bahwa kekuatan Tuhan melebihi apapun yang mereka miliki. Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan yang disampaikan dengan penuh iman. Tentu saja berpasrah kepada Tuhan mesti dilatih sejak orang masih kecil. Doa yang penuh iman itu tidak tiba-tiba terjadi. Orang mesti melatih diri untuk mengungkapkan isi hatinya dengan iman yang mendalam. Artinya, dalam berdoa pun orang mesti berproses. Dalam doa itu pula orang siap menyambut setiap perubahan yang terjadi atas diri karena Tuhan mengabulkan doa-doa. Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Janda itu terus-menerus meminta kepada hakim itu untuk memenangkan dirinya dalam perkara. Dia tidak jemu-jemu memohon bantuan, sehingga dia pun memperoleh keinginannya. Namun saudara-saudari, Tuhan kita tidak segalak hakim itu. Tuhan kita penuh belas kasih, murah hati. Tuhan kita memberi apa yang kita minta. Amin, saudara-saudari. Karena itu saudara-saudari, berdoa terus-menerus kepada Tuhan merupakan bagian hidup manusia. Sebagai makhluk, manusia mau mengatakan bahwa doa yang terus-menerus menjadi ungkapan penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Manusia meyakini bahwa Tuhan senantiasa peduli dan mendengarkan seruannya minta tolong.
Mari kita terus-menerus memohon kepada Tuhan sebagai ungkapan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan demikian hidup kita menjadi cerminan dari kasih Tuhan. Amin, saudara-saudari. Nah, satu hal yang mau saya sebut dalam khotbah ini adalah di hadapan Anda, di depan altar ini ada terong, ada nenas, ada pare, ada gambas, ada wortel, cabai, kacang panjang, kailan tidak ada ya. Atau yang sana mungkin melon atau apa. Nah, ini tidak sekedar dihias, tetapi saudara-saudari, hari ini atau tanggal 16 Oktober itu merupakan Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia. Bapa Suci selalu mengatakan begini, ketika kalian membuang makanan, berarti kalian membuang sesamamu. Bisa ngerti enggak? Ketika kita membuang makanan, berarti kita membuang makanan. Mengapa? Karena di dunia ini banyak orang belum mendapatkan makanan yang memadai untuk hidup mereka. Saya kalau mau menerjemahkan berita-berita dari Vatikan News, hampir setiap hari itu saya baca tentang Afrika, di Somalia, kemudian di beberapa provinsi di Nigeria, itu sudah 4 musim hujan tidak turun. Bayangkan saudara-saudari, kita di sini hujannya berlimpah-limpah sampai banjir. Untung ada Sungai Musi itu, dia langsung ke Sungai Musi. Tapi bayangkan saudara-saudari, di sana itu 4 musim hujan tidak ada hujan. Apa yang terjadi? Kekeringan. Kekeringan mengakibatkan bahwa mereka tidak bisa menanam, tidak bisa berkebun. Akibatnya mereka menjadi terancam, menjadi negara gagal. Dikatakan bahwa dalam berita itu, setiap hari ada 2 orang meninggal. Bayangkan saudara-saudari, setiap hari 2 orang meninggal karena lapar, karena stunting, kurang gizi. Maka Bapa Suci mengajak kita supaya kita tidak membuang makanan. Membuang makanan berarti kita membuang sesama kita. Kita kurang peduli terhadap mereka yang lapar, mereka yang kurang punya makanan, atau bahkan sama sekali tidak makan. Maka banyak negara di Afrika itu berada di bawah pengawasan dari PBB. Jadi PBB harus mengumpulkan makanan, sumbangan dari mana-mana, lalu memberi mereka makan. Dan tidak gampang memberi ribuan orang itu makan, karena mereka akan berebut-rebutan. Apalagi pengaruh perang di Ukraina. Ukraina tidak bisa menanam gandum. Nah, maka roti-roti kan menjadi mahal ya. Roti gandum itu jadi mahal kan? Karena kita tidak bisa menanam gandum ya. Saya nanti kalau ada yang punya bibit gandum, saya minta ya, saya mau coba tanam di polybag, bisa enggak itu? Ya. Mungkin bisa itu ya. Nah, mereka tidak bisa menanam bunga matahari, karena bunga matahari itu menjadi sumber untuk minyak. Nah, itu di Ukraina. Tidak bisa menghasilkan apa-apa selama perang sejak Februari yang lalu.
Karena itu banyak rakyat di Afrika langsung terdampak oleh perang itu. Mereka lapar. Maka Bapa Suci mengajak kita supaya kita melakukan suatu ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan supaya kita tidak lapar. Supaya kita memiliki makanan yang secukupnya. Amin, saudara-saudari. Marilah kita berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,